Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kembali kita siapkan diri kita untuk bersaat teduh. Kita masuki hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, sebab Tuhan telah menganugerahkan hari ini bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur di hadapan-Mu, sebab Tuhan adakan bagi kami hari ini. Terima kasih kalau sepanjang malam Engkau telah jaga, sertai dan berkati istirahat tidur kami. Dan sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini, kami hendak baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca di dalam 2 Samuel pasal 6. Cukup panjang ini, tentang tabut dipindahkan ke Yerusalem, ayat 1 sampai dengan 23. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di depan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikhal binti Saul
mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikhal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikhal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Demikian di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 23 soal tabut dipindahkan ke Yerusalem. Nah, kita perhatikan di ayat 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Alkitab menyatakan bagaimana Daud membawa tabut perjanjian dari rumah Obed Edom menuju ke Yerusalem. Pada waktu itu Daud baru saja dinobatkan jadi raja atas seluruh Israel dan baru saja memindahkan ibu kota ke Yerusalem, dan dia baru saja berhasil mempertahankan Yerusalem dari serangan Filistin. Lalu Daud berusaha untuk mengembalikan tabut perjanjian yang adalah lambang kehadiran Tuhan ke Yerusalem, di mana selama 20 tahun tabut perjanjian tidak berada di tempat yang semestinya karena dirampas oleh bangsa Filistin. Dan meski orang Filistin telah mengembalikannya, tetapi tabut itu berada di Kiryat Yearim yang merupakan pinggiran dari wilayah Israel. Karena itu Daud ingin mengembalikan tabut itu ke Yerusalem, kota Daud, pusat pemerintahan. Bapak Ibu, di sepanjang perjalanan Daud mengekspresikan rasa syukurnya karena ia tahu bahwa tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 14 tadi dikatakan begini. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Tidak hanya itu, di setiap 6 langkah Daud mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Bayangkan, setiap 6 langkah ada persembahan ya. Setiap 6 langkah, jadi berapa kali ya mengadakan kurban persembahan itu ya. Jadi setiap 6 langkah Daud mempersembahkan kurban kepada Tuhan berupa seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Sebagaimana ketika tabut perjanjian berada di rumah Obed Edom, ia dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Juga saat tabut perjanjian berada di kota Daud, kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 6 ayat 18, setelah Daud selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Demikian di dalam 2 Samuel 6 ayat 18. Nah Bapak Ibu, kala tabut perjanjian berada di tangan musuh, bangsa Israel selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Namun setelah tabut perjanjian itu kembali berada di tengah orang Israel, terjadilah suatu pemulihan yang luar biasa. Kehadiran dan penyertaan Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengar baik, kehadiran dan penyertaan Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Coba renungkan, kalau bukan Tuhan yang menyertai, mampukah kita menjalani hidup sampai detik hari ini? Kalau bukan Tuhan yang menopang, sanggupkah kita bertahan di tengah goncangan, badai, dan gelombang permasalahan hidup? Saya pikir tanpa kehadiran Tuhan, ibadah dan pelayanan yang kita lakukan tidak akan berdampak apa-apa.
Begitu pula dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, studi yang kita lakukan. Kita sangat memerlukan kehadiran Tuhan. Tanpa kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan, hidup kita tidak akan berarti apa-apa. Amin. Karena itu biarlah kita selalu mengharapkan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa begitu penting kehadiran Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Bahwa kehadiran dan penyertaan Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Karena itu tanpa kehadiran Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa penyertaan-Mu hari ini kami tidak akan melangkah. Itu sebabnya seperti Musa yang memastikan bahwa Tuhan menyertai, kami pun juga mohon kepadamu hari ini. Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas dan kerja mereka. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Yang sakit sudah sembuh, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah